Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kegiatan kita hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Bisa pimpin doa, Ramdan? Mari kawan-kawan, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Silakan, Bu, Ramdan. dilanjut. Terima kasih Ramdan sudah Ya, memimpin Bu, doa sama-sama. teman-temannya. Nah, anak-anak sudah pada absen belum? Sudah ya, Sudah, Bu. absen ya. Masih setia Ibu tempel di deskripsi grup WA kelas kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pencatatan dana kas kecil sistem fluktuasi. Selalu Ibu mengingatkan mengenai aturan-aturan dalam kelas online. Yang pertama yaitu selalu matikan mic ya. Terus harus selalu on cam karena Ibu nggak mau berasa ngomong sama tembok. Peraturan ini Ibu buat tidak hanya untuk, saya ingatkan tidak hanya untuk di kelas Ibu saja, pelajaran Ibu saja, tapi untuk di semua mata online. Ya, terus juga harus berpakaian sesuai harinya. Terus ada juga etika lainnya yaitu mengangkat tangan atau menggunakan fitur chat jika ingin berbicara. Ya, saya harap semua sudah mempraktekannya, mengaplikasikannya di dalam kelas online kalian. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem dana kecil metode fluktuasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencatatan dana kas kecil sistem impres. Pencatatan dana kas kecil itu kan ada dua metode. Yang pertama sistem impres, yang kedua fluktuasi. Ya kan, masih ingat kan pelajaran yang lalu? Masih ada yang lupa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metode fluktuasi. Kenapa sih kita mempelajari ini? Karena balik lagi yang selalu Ibu sampaikan ke kalian, anak OTKP lulusannya itu diharapkan multitasking. Jadi bisa mengerjakan semua. Kalaupun pencatatan kas kecil ada dua sistem, kalian harus bisa mengetahui keduanya. Minimal tahu lah, walaupun nggak mendalami sekali, tapi minimal tahu, oh ini loh ada dua sistem, metode impres dan fluktuasi. Impres sudah, hari ini kita akan berbicara mengenai fluktuasi. Kalau yang sebelumnya, Ibu nge-share video setelah pembelajarannya, nah hari ini karena berhubung videonya pendek, Ibu mau share, kita saksikan bersama ya. Nah, kita simak dulu ya, video ini nggak lama kok, nggak sampai 5 menit. Kita akan belajar pencatatan kas kecil metode dana berubah atau fluctuation fund method. Tertawa semua metode dana berubah memiliki ciri-ciri. 1. Pembentukan dana awal dan pengisian kembali kas kecil, mendebet akun kas kecil, dan mengkredit akun kas. 2. Saat terjadi pengeluaran kas kecil, langsung di jurnal dengan mengkredit akun kas kecil, sehingga otomatis saldo kas kecil akan berkurang. Ya, besaran dana kas kecil saat pengisian kembali berfluktuasi tergantung kebutuhan. Sama seperti pada metode dana tetap, terdapat 3 kegiatan utama dalam penjurnalan. Yang pertama, pembentukan kas kecil, kedua, pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Oke, sudah. Nah, kita sudah saksikan ya video dari YouTube, dari Mbak Tub, dari mengenai pencatatan dana kas kecil metode fluktuasi. Nah, ada yang sempat mereview nggak? Mencatat apa aja sih isinya tadi tuh video? Coba siapa? Afifah mungkin? Iya, Bu. Nyimak kan tadi videonya tentang apa coba? Pencatatan kas kecil atau metode dana berubah. Ada ciri-ciri. Yang pertama, pembentukan dana awal dan pengisian kembali kas kecil, mendebetkan akun kas kecil, dan mengkredit akun kas.
Lalu yang kedua, saat terjadi pengeluaran kas kecil, langsung di jurnal dengan mengkredit akun kas kecil. Lalu yang ketiga, besaran dana kas kecil saat pengisian kembali berfluktuasi tergantung kebutuhan. Lalu ada 3 kegiatan utama dalam penjurnalan kas kecil. Yang pertama pembukuan, kedua pengeluaran, yang ketiga pengisian kembali. Udah itu? Oke, good. Makasih ya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai metode fluktuasi. Izin share screen sebentar. Nah, hari ini kita kompetensi dasarnya yaitu 3.15 dan 4.15 menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi dan membuat laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian capai ada 3, yaitu menjelaskan pengertian kas kecil, itu juga sudah selalu, terus pengertian metode fluktuasi, prosedur penyusunan laporan dana kas kecil metode fluktuasi, melakukan identifikasi transaksi, kelengkapan bahan data informasi transaksi keuangan, dan yang terakhir adalah membuat laporan dana kas kecilnya itu sendiri. Tujuannya ini bisa kalian baca, kalau saya bacain satu-satu panjang, sama. Dana kas kecil metode fluktuatif. Berubah ya, ikut berubah ya. Muncul kan tulisannya? Metode fluktuasi atau fluktuatif yaitu saldo rekening dana kas kecil tidak tetap. Jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Ini bedanya dengan metode impres yang lalu. Kalau metode impres yang kita pelajari pekan lalu, pengisian kembalinya itu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Kalau metode fluktuasi itu tidak. Pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluarannya. Lalu, pada saat pengeluaran dengan dana kas kecil harus langsung di jurnal. Jadi saat petugas kas kecil mengeluarkan sejumlah uang untuk transaksi-transaksi atau biaya-biaya, itu harus langsung di jurnal. Bedanya lagi dengan impres yang kemarin, kalau impres kemarin kan tidak setiap pengeluaran tidak langsung dicatat, tapi menggunakan bukti kas keluar. Jadi nanti di akhir baru mengumpulkan BKK-nya saja. Lalu pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuatif dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Jadi hitungannya itu biasanya per bulan, periode bulan. Dibuka pada tanggal 1, ditutup pada akhir bulan. Sudah buka GCR-nya belum? Saya sudah upload tugas latihan untuk diskusi secara kelompok. Jadi saya akan membuat 3 kelompok, nanti akan saya breakout room. Saya akan menggunakan breakout room, kelompok saya yang menentukan. Nanti ketua kelompoknya sih saya sudah pilih ya. Yang pertama kelompok 1 diketuai sama Mei. Ada Mei? Ada Ibu. Mei, lalu ada kelompok 2 ada Nabila. Nabila ada? Ada Ibu. Ada. Kelompok 3 diketuai sama Intan. Intan ada? Ada Bu. Saya sudah lihat. Nah, nanti akan saya buat 3 kelompok. Kalian berdiskusi di dalam break room itu untuk mengerjakan soal yang sudah saya share di GCR. Nanti setelah saya kasih waktu kurang lebih 5 menit, bisa kurang ya, 4 menit deh boleh. Nanti kalau sudah selesai, kalian kembali ke room utama ini. Kelompok yang duluan selesai nanti akan coba mempresentkan hasil diskusinya. Ya, saya akan buat dalam 3 kelompok ini, kita ada 25 orang bagi 3 berarti 88. Kelompok 1 itu ada Mei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mei. Oke, kelompok 2 itu dengan Nabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini udah ada soalnya. Udah kelihatan belum? Sudah? Oke. Nah, di sini ada salah satu transaksi.
Dan di mana di sini ada beberapa transaksi. Transaksinya tanggal 3 Juni dibeli materai sampai terakhir, tanggal 30 Juni dana kas kecil diisi kembali. Nah, untuk model atau format dari laporan dana kas kecilnya, periode Juni, di sini ada kolom tanggal, kolom keterangan, debit, dan kredit. Baik, tadi saya lihat kayak kelompok 2 lebih cepat ya mengerjakannya. Kelompok 2 dengan siapa? Nabila. Coba Nabila, hasil pekerjaan kelompok kamu, Bill. Ditampilkan, Bill. Oke. Good. Bu, ini berikut ya Bu, hasil diskusi kami tadi. Pembentukan dana kas kecilnya, pengeluaran dana kas kecil langsung, oke. Sip, berarti pengisian dana kembalinya 1.570.000. Oke, paham ya yang lain ngisinya ya, anggota kelompoknya juga, karena tadi didiskusikan bareng-bareng kan. Nah, ini nanti kalian tulis nama kelompoknya, hasil kerja kelompok, tulis namanya masing-masing, nama anggotanya, lalu diupload lagi di GCR. Sebagai tugas masing-masing anggota kelompok upload. Walaupun nanti isinya ada nama anggota kelompoknya ya. Kelompok 1, anggotanya siapa aja namanya gitu. Paham? Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ini. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi mengenai cara-cara mengisi transaksi-transaksi, membuat laporan dana kas kecil, sistem fluktuasi. Paham ya, bisa dipahami semuanya ya. Karena tadi kan sudah berdiskusi bareng-bareng. Baik, di GCR nanti kalian upload kembali jawabannya. Terus juga di tes sumatif juga saya sudah upload di GCR untuk kalian kerjakan. Saya tunggu sampai hari Minggu lah ya. Hari Minggu maksimal itu sudah terupload. Nah, untuk PTS kita untuk mapel OTK keuangan akan dilakukan pada besok pagi. Besok pagi kan ada jam saya tuh, jam pertama. Kita akan PTS. Ya, persiapkan diri karena pekan ulangan kan, pekan PTS. Baik, saya rasa itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ramdan, pimpin doa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Budia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ramdan. Terima kasih Ya, Bu, semuanya. Jangan lupa tugasnya diupload ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.